Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sri Mulyati dengan nomor pokok mahasiswa 222170137. Nah, teman-teman, di sini aku kuliah di salah satu universitas, yaitu Universitas Siliwangi dengan program studi pendidikan geografi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak di sini aku mau ngapain? Ya, tepat sekali. Di sini aku mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sebuah negara di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat. Negara manakah itu? Tapi teman-teman tahu nggak sih, negara yang mau aku kunjungi ini merupakan salah satu negara yang katanya dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa. Kenapa negara tersebut bisa dijuluki sebagai benua Eropa, jantungnya benua Eropa? Apakah teman-teman mengetahuinya? Tidak. Baik, jika begitu, mari kita jalan-jalan ke sebuah negara tersebut yang katanya dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa. Oke, let's go teman-teman. A few moments later. Nah, teman-teman, coba lihat. Sekarang aku ada di mana? Ayo, ada yang tahu nggak ini tempat apa? Teman rupanya nggak tahu. Aku ini sekarang sedang berada di salah satu tempat yang dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa. Tahu nggak negaranya apa? Ya, ini adalah negara Belgia. Negara Belgia ini memiliki atau dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa. Tapi teman-teman pernah berpikir gak sih, kenapa Belgia ini disebut sebagai jantungnya benua Eropa? Bukannya negara Eropa itu banyak ya, tapi kok bisa Belgia ya? Oke, aku juga penasaran nih, kenapa Belgia disebut sebagai jantungnya Eropa? Jika begitu, kita cari jawabannya. Sebelum kita menjawab apa yang menjadi penyebab negara Belgia ini dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa, kita juga harus mengetahui dulu nih di mana letak benua Eropa dan negara Belgia itu berada. Nah, mari kita bahas sama-sama. Oke, jadi negara Belgia ini merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Oke, negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat. Dan secara astronomis, Belgia ini berada di antara 49 derajat sampai 51 derajat lintang utara dan 2 derajat sampai 6 derajat bujur timur. Negara Belgia ini memiliki nama lengkap Kerajaan Belgia yang pada dasarnya terletak di antara perbatasan dua budaya, yaitu budaya Eropa Latin dan Jerman. Kemudian, wilayah Belgia ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Flanders, Wallonia, dan Brussels. Nah, ini merupakan letak geografis negara Belgia. Kemudian, selain kita mengetahui letak geografis negara Belgia, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi iklim negara Belgia tersebut. Iklim di negara Belgia merupakan iklim sedang dan memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin, di mana memiliki suhu minimum rata-rata di bawah 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius pada bulan Januari, dan suhu maksimum rata-rata sekitar 71 derajat Fahrenheit atau 22 derajat Celcius pada bulan Juni. Nah, negara ini juga memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah seperti tanah subur, batu bara, karbonat, batu kapur, marmer hitam, pohon cemara, berlian, seng, timah, dan silika. Kemudian, apabila dilihat dari kondisi sosial dan budayanya, Belgia ini adalah salah satu negara yang paling padat penduduknya di dunia. Antwerpen adalah kota terbesar, sedangkan Brussels adalah ibu kota dan pusat komersial utama. Dengan wilayah pinggirannya, Brussels menjadi daerah metropolitan terbesar di negara Belgia. Hampir dari 60% dari penduduk Belgia adalah orang Fleming dan sekitar 30% adalah orang Wallon.
Kemudian sekitar 10% dari penduduk Belgia adalah imigran. Dan negara Belgia ini memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda yang diucapkan oleh orang Fleming dan bahasa Prancis yang dituturkan oleh orang Walloon. Tetapi kebanyakan orang di Belgia ini tinggal di kota-kota besar atau kota kecil, dan banyak dari mereka ini berpergian bolak-balik ke tempat kerja di bagian lain negara itu. Dan negara Belgia ini juga memiliki kantor pusat di Brussel, yaitu kantor pusat Uni Eropa. Nah, Uni Eropa yang berhubungan dengan NATO. Nah, karena inilah mengapa negara Belgia dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa, karena letak kantor pusat Uni Eropa dan NATO itu terletak di Brussel, sehingga Belgia dijuluki sebagai negara yang memiliki jantung benua Eropa. Kemudian teman-teman, selain kita mengetahui bagaimana kondisi iklim, letak geografis, dan kondisi sosial budaya negara Belgia, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana negara Belgia ini disebut sebagai negara maju dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu ada indikator kualitatif. Nah, indikator kualitatif ini menjadikan negara Belgia terbagi ke dalam 3 bagian indikator. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Belgia ini sangat maju karena memiliki pendidikan yang sangat luar biasa. Bahkan pemerintahnya pun memberikan asuransi kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di negara Belgia. Kemudian dilihat dari tingkat kesehatan. Nah, ini merupakan indikator yang kedua dari indikator kualitatif negara Belgia ini adalah tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan negara Belgia ini memiliki perawatan kesehatan yang sangat baik. Bahkan perawatan di sana pun cukup luar biasa gitu. Dari pemerintahnya itu pun menyediakan berbagai fasilitas untuk kondisi kesehatan di negara Belgia itu sendiri. Dan yang ketiga, indikator kualitatif negara Belgia ini apabila dilihat dari negara maju, tingkat perekonomian Belgia ini diperkirakan tumbuh sebesar 1,5% pada tahun 2023. Artinya, indikator ini mampu mengatakan bahwa negara Belgia ini merupakan negara maju. Nah, indikator yang selanjutnya adalah indikator kuantitatif, bahwasanya negara Belgia ini dikatakan sebagai negara maju di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat. Jika dilihat dari indikator kuantitatif, yang pertama itu adalah pendapatan per kapita di negara Belgia. Nah, bisa dilihat dari tabel yang di samping ini, bahwasannya negara Belgia ini memiliki pendapatan per kapita mencapai 46.300 US dollar. Dan jumlah pertumbuhan penduduk di negara Belgia saat ini sebanyak 11.705.925 jiwa per 1 Maret pada tahun 2024. Jadi penduduk di negara Belgia ini lumayan padat, tetapi hanya berkisar sekitar 11 juta. Dan ini bisa dikatakan sebagai indikator dari negara maju. Kemudian dilihat dari angka kematian dan angka kelahiran di Belgia ini, angka kematian bayi tetap berada pada angka 3,4 kematian per 1000 kelahiran hidup. Dan angka kelahiran di Belgia ini diperkirakan akan tetap stabil dengan perkiraan angka kelahiran pada kisaran 1,7 per 1000 kelahiran. Jadi bisa dikatakan dilihat dari aspek angka kematian dan angka kelahiran, negara Belgia ini dikatakan sebagai negara maju karena memenuhi indikator kuantitatif tersebut. Nah, kemudian dilihat juga dari indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, negara Belgia ini memiliki indeks pembangunan manusia mencapai 0,97, yang mana 0,97 itu mengartikan bahwasanya negara Belgia ini memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat baik, dan negara tersebut pun dikategorikan memiliki pembangunan manusia sangat tinggi. Nah, yang terakhir, indikator kuantitatif negara maju itu apabila dilihat dari usia harapan hidup di Belgia. Usia harapan hidup di Belgia itu mencapai usia 81,7 tahun, dan rata-rata usia harapan hidupnya itu relatif perempuan hidup lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.
Kemudian piramida penduduk negara Belgia ini adalah piramida konstruktif, artinya angka kelahiran dan angka kematian di negara maju tersebut adalah stabil, dan piramida tersebut mengatakan bahwa piramida tersebut itu berada di negara-negara maju. Oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan kenapa negara Belgia itu disebut sebagai jantungnya benua Eropa, karena negara Belgia ini merupakan salah satu kawasan yang terletak di antara beberapa negara secara strategis gitu. Bahkan proses perdagangan internasional sangat cukup mudah untuk mengunjungi negara Belgia, dan negara Belgia juga memiliki pusat kota, yaitu pusat kota tersebut dijadikan sebagai salah satu kantor pusat Uni Eropa dan organisasi NATO, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara Belgia ini disebut sebagai jantungnya benua Eropa. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak mengenai pembahasan benua Eropa, tepatnya negara Belgia yang dijuluki sebagai jantungnya benua Eropa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.